Sohibul Fadilah Dr. Abuya Raja Semewa beserta rombongan dan juga Bang Ridwan. Baiklah wal hadirin makmullah, untuk selanjutnya yaitu kajian malam hari ini hajatan bulan Rajab yang akan disolah beliau Sohibul Fadilah Dr. Abuya Raja Semewa dan moderator kita Abang Gandeng Sejagat, yang salah satu bentuk karomah Bang Ridwan adalah siapapun yang dekat dengan beliau jomblonya akan berakhir. Maka pada siapapun yang masih jomblo silahkan dekat-dekat Bang Ridwan, insya Allah jomblonya akan segera berakhir. Pada beliau Sohibul Fadilah Dr. Abuya Raja Semewa dan moderator Bang Ridwan, falyatafaddal falay mashkur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belakang dia nggak ambil mukanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Maulana, izin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Kita istighfar terlebih dahulu. Tidak ada lagi suara-suara yang mengganggu teman kita yang sedang duduk di dalam kenikmatan. Buat teman-teman keamanan, silakan duduk yang nyaman. Ya. Karena kita disiarkan secara langsung di 5 negara, andaikan kita bermaulid terlihat nampak kampanye begitu ketat, dikhawatirkan orang berpikir akan terjadi apa-apa. Santai dan tenang, senyum semuanya, senyum. Tepuk tangan semuanya yang ikhlas. Insya Allah yang tepuk tangannya ikhlas tadi, dia menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan. Yang malas tepuk tangannya dan kurang ikhlas, mudah-mudahan terhindar dari melarat belangsak. Ayo tepuk tangannya ikhlas semuanya. Lebih ikhlas lagi, tambah ikhlas. Oke, kita istighfar dulu. Kita ingin mengenali diri kita di hadapan Allah, di hadapan Sang Kekasih. Bersihkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Kita akan mendengar cerita-cerita kesucian beliau, perjalanan beliau dalam acara maulid ini. Pantaskanlah kita duduk di sana, mendapat berita-berita yang baik, cerita-cerita yang baik dari semua kebaikan nanti yang diantarkan oleh guru kita Buya Raja. Istighfar semuanya. Saya ingin mengucap salam, insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya. Yang amin saja ya. Mudah-mudahan yang mengaminkan walaupun dia di ujung sana diberikan keriduannya Allah, kakinya berpijak di belahan bumi manapun Allah ridho bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan hari ini kita berkumpul ya di sumur batu ya. Masya Allah. Jadi leluhur kita dulu dalam upayanya mencari air, dia gali sumur yang didapat batu dan batu lagi. Maka kita harus bersyukur kepada leluhur kita juga, mudah-mudahan yang telah tiada dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, dan semua kita nanti kelak tugas berakhir dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Salam serta salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah nanti kita bisa kumpul lagi begini ya. Amin. Kita bisa menatap cahaya di atas saya, mencium tangannya begitu dekat tanpa jarak. Masya Allah. Selamat datang sahabat semua. Inilah channel Al-Badr, inilah jamaah dari jamaah silaturahim Al Asmaul Husna. Kita selalu berkeliling dan alhamdulillah
entah gimana nih upaya dari anak-anak muda, dari PAE dan teman-teman semuanya, akhirnya Buya Arazi bisa datang ke sini. Tepuk tangan buat para panitia semua yang ada di sini. Buat para keamanan juga tepuk tangan. Buat para sesepuhnya juga kita beri tepuk tangan yang hangat. Jadi channel Al-Badar kita sekarang ini berada di Sumur Batu, kita disiarkan secara langsung. Mungkin nanti kita usai tepat jam 12. Nanti yang mau mendonasikan silakan, yang ingin bertanya juga nanti kita buka pertanyaan hanya 3 saja. Dan selamat datang sahabat-sahabatku semua yang tidak bisa aku sebut satu persatu. Boleh tepuk tangan buat beliau semua. Tim Hadro yang dari pagi tadi udah main, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Lighting, panggung, semuanya, soundnya bagus ya Bu ya. Kita kalau soundnya bagus, kita semangat nih. Mudah-mudahan sebelum kita mulai ini kita nggak lupa juga kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kelaknya semuanya menjadi para kekasih-kekasih Allah. Astagfirullah, angkat tangan kita semuanya, jangan setara dengan kemaluan kita. Dekatkan dengan hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Salam, ya Kudus, ya Mali, ya Musawir, ya Mutakabir, ya Zabah, ya Bari, ya Ghafar, ya Tuhan. Indah sekali ya Allah. Biasanya di sini panas ya Allah. Tadi hujan ya Allah. Hujan memisahkan yang bersih dan yang kotor. Mudah-mudahan apa yang telah dipilah-pilah hati kami juga ikut terpilah ya Allah. Yang tadinya iri dengki melahirkan amarah dan dendam sirna seketika ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah Al-Fatihah ini, surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Mudah-mudahan semua nanti yang berdoa maupun yang ada di rumah, yang ada di channel, yang nonton melalui channel YouTube telah menjadi para kekasih-kekasih Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin 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 ya rabbal alamin. Kabul ya Rabb. Kabul ya Rabb. Perkenalkan, nama saya Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Hayang Benda di Kusuma Urip Pancenan yang Kutubokir. Panjang emang Pak, iya. Makanya disingkat jadi Dik doang. Dan saya punya sekolah, tidak mungkin mereka memanggil saya Dik. Jadi saya ganti lagi nama saya Om Ganteng Permanen. Ikhlas ya? Coba semuanya. Selamat malam Om Ganteng. 1, 2, 3. Selamat malam. Tepuk tangan lagi ya, ikhlas semuanya. Baik, kita akan segera mulai kajiannya karena kalian sudah menunggu lama. Saya atas nama panitia memohon maaf kalau Anda menunggu, karena Buya Arazi ini banyak acaranya dari satu tempat ke tempat yang lain. Doakan beliau agar beliau ini hidupnya selalu sehat walafiat, beserta keluarga dan anak-anaknya. Beliau juga istrinya sedang mengandung, mudah-mudahan dipermudah kelahirannya, diperlancar segala urusannya, sehat walafiat, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik Buya, kita akan segera mulai kajian kita, tidak lagi kajian Al-Hikam hari ini, khusus kita tentang Maulid, tentang kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ya. Tadi saya ngomong apa? Oh iya. Ini bulan Rajab, Rajab Sarullah Syahban Sariwa Ramadan Sari Rumati. Rajab ini bulannya Allah, bulannya kekasih memanggil sang kekasih. Jadi kalau Anda belum dipanggil, Anda ibadahnya tidak ditingkatkan, maka kita berbanyak istighfar. Hanya sang kekasih yang terkasih yang dipanggil. 27 Rajab, beliau ini mi'raj, berhadapan dengan Allah langsung. Kita nanti tanya oleh beliau, apakah jasadnya, apa hanya ruhnya saja. Dan juga mohon Buya di sela-sela tentang Isra Mi'raj ini beri tanggapan dengan apa-apa yang telah terjadi, karena keadaan ini makin luar biasa Buya. Ada perihal wayang, ada perihal toa, ada peperangan. Apakah ini juga bertalian dengan sang Nabi akhir zaman? Maka apa yang harus kita sikapi sebagai umat biar kita tidak panik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
saya apa dia? Kalau ente bilang buang dengan buya, ente katarak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi asra bi'abdihi jasadan wa ruhan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa zurriyyatihi. Kayaknya mic-nya beda nih Bang Dik. Sini Bang Dik. Tes. Beda ya? Kayaknya mic-nya lebih tulus sama aneh daripada main. Baik. Guru mulia kita Maulana Bati Abi Ahmad Al-Badar Mata Allah fi hayati, sahabat-sahabat kami semua, panitia majelis silaturahim Al-Asma'ul Husna, dan semua yang terlibat, tidak mungkin saya sebut satu persatu, wabil khusus yang hadir. Dingin atau panas? Dingin. Aku akan menghangatkanmu dengan kajian lah ya. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca salawat ke Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Barzanji ada satu fasal mengenai Isra dan Mi'raj. Sangat standar sih, cuma bagus. Akan menjawab pertanyaan Om ganteng sealam barzakh. Ya, kalau udah meninggal tuh dia ngeliat dia tuh pasti cakep ya. Apa kata Imam Al-Barzanji? Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqzatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah ya. Lalu Nabi Muhammad diisrakan. Apa makna Isra? Isra dari kata asra, memperjalankan pada malam hari ya. Kalau Nabi Muhammad gak bisa sendiri jalan, tapi kalau diperjalankan bisa. Jadi Bang Dik bisa sekejap pindah ke Makkah kalau diperjalankan, tapi kalau jalan sendiri ya tunggu, kata guru kita, lebaran kodok. Atau kapan? Kodok ada lebaran ya? Ada. Tadi jika ditanyakan, Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasad atau cuma dengan ruhnya? Kalau cuma dengan ruhnya nggak spesial, ngapain disebutin di Quran? Karena ini spesial, maka disebut di Quran. Dipertegas oleh Imam Al-Barzanji, kata beliau, summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqzatan. Oh, artinya Bang Di? Lalu beliau diisrakan dengan ruh dan jasadnya yaqzatan. Yaqzatan sadar, bukan lagi mimpi. Kalau mimpi mah gampang, gak usah diceritain dalam Al-Quran. Tapi karena ini bukan mimpi, ini terjadi secara yaqzah. Yaqzah bahasa Arab berarti sadar ya. Kalau terjadinya mimpi, perlukah kalimat subhana? Subhana artinya maha hebat, bukan maha suci. Maha suci itu terjemahan. Jika dimaknai kata subhanallah artinya maha hebat. Jadi setiap ayat yang menyebutkan subhanallah itu artinya sungguh hebat. Subhanallah, maha suci Allah, itu terjemahan tahun 1600-an. Sekarang sudah 2022, kita harus lebih mengerti bahasa Arab. Jadi apa arti subhanallah? Maha hebat Allah. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kalau cuma mimpi bukan maha hebat, nggak perlu pakai subhana, cukup pakai alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah cukup. Tapi kalau ini diperjalankan dengan fisiknya, maka cukup katakan subhana. Mungkin nggak tuh? Mungkin nggak? Dalam pakai tubuh, pakai jasad berpindah dalam waktu sebentar, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau ya, emang ada di alam ini sesuatu selain Allah. Adakah di alam ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Kalau ada, antum musyrik. Jadi siapa saja yang meyakini ada sesuatu terjadi di alam ini tanpa izin Allah, fa anta musyrik, engkau menjadi musyrik. Ya pasti izin Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang nggak Allah izinkan. Bahkan sekarang pun, zaman ini pun sangat mungkin terjadi lagi Bang Dik, sangat mungkin. Jadi itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Tapi saya nggak mau baca itu, cuma mau jawab Bang Dik tadi aja ya. Kita buka Ar-Barzanji barusan. Mau didongengin nggak? Mau diceritain nggak? Kan ceritanya udah sering diceritain orang, gimana? Buka YouTube aneh juga udah sering banget. Udah banyak cerita begitu. Mau diceritain ulang? Baik. Syukran. Beres? Udah belum? Ayo. Mana lagi? Ada badak. Suatu kali Ummu Hani ini masih keluarga Rasul, bercerita ya bahwa di rumah itu masih bagian dari Al-Masjidil Haram. Sayyidina Nabi SAW awalnya mau tidur, tapi Nabi ini kalau tidur, matanya tidur, hatinya melek. Kalau Bang Dik, matanya melek, hatinya tidur. Iya balik ya. 100. Maaf Bang Dik ya, buka kartu. Kita mata melek, hati tidur. Kalau Rasulullah, jangankan lagi melek, dalam keadaan tidur pun hatinya tidak tidur. Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Ya. Mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Nabi itu nggak pernah nyenyak. Nabi nggak pernah nyenyak. Selalu kadang ngorok bentar, begini lagi. Begitulah terus Rasulullah SAW. Maka pewaris mutlaknya nggak jauh-jauh beda sama beliau. Matanya tidur, hatinya nggak tidur. Beda sama kita ini, kira tidur betul-betul menghayati. Tanya mau Ustadz samping loh. Benar nggak tak? Ya. Padahal Ustadz loh ya. Saya ngomong di TV kan. Muat juga untuk masuk TV ya. Kita nggak muat masuk situ Bang, kecilan. Nabi SAW diangkat oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dibawa ke depan Ka'bah. Tiba-tiba dada beliau dibedah, ya, dibeleh, dikeluarkan jantungnya. Ini kalau di riwayat yang sahih 2, kalau yang sahih dada beliau dibedah. Tapi kalau di riwayat yang lain yang dhaif digabung jadi 5. Nah, ini kalau kita gabung ya. Cuma karena bab ini bab akidah, kita ambil yang sahih, yang benar, yang valid, bahwa ada sekitar 2 riwayat. Pertama ketika beliau berumur 7 atau sampai 10 tahun, dan yang kedua ketika beliau sudah kehilangan pamannya lalu istrinya, sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Berapa tahun? Nabi belum tahu mau hijrah kemana, belum tahu. Dadanya dibersihkan. Apa perbedaannya? Ketika beliau masih kecil, turun 2 malaikat bersayap putih.
malaikat ini ngomong huwa gitu. Kalau orang Arab ngomong huwa, emang dia tuh si Muhammad Rasulullah begitu. Yang nanya Mikail, kata Jibril, emang iya. Terus kenapa? Ya udah, eksekusi. Diambillah Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain-main. Ya kayak bocah-bocah yang lagi main-main gitu tuh. Lagi main begitu diambil sama dua orang bersayap. Temennya lari. Temennya ini adalah saudara susunya, anak dari Halimah Sa'diyah. Wajar ya, saudaranya sedang mau dibunuh orang, mau dibelah dadanya. Lari ke maknya, bilang, "Qutila Muhammad sedang dibunuh wahai ibunda." Ibunya langsung mengejar. Tahu-tahu pas nyampe di tempat main tadi, Nabi Muhammad udah main pasir lagi, kira-kira begitu. Ya udah main-main, lagi main rumput, lagi naik begitulah. Dipeluklah oleh Halimah Sa'diyah. "Benar Muhammad, engkau tadi dadamu dibelah." Kata Nabi Muhammad SAW, "Betul." Disitulah beliau merinding. Apa kata Halimah Sa'diyah ke suaminya? "Wahai suamiku, ini tidak benar. Gak boleh lama-lama di sini. Nanti anak susu kita terancam dibunuh." Jadi horor, mikirnya horor. Maka dia bawalah besok langsung ke Makkah. Dari Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad, beliau datang ke Makkah mengantarkan kepada Aminah. Apa kata Halimah? "Wahai Aminah, anak kita ini," anak susunya Halimah, anak kandungnya Amin, "bukan anak biasa. Kok ada dua orang membelah dadanya tapi dia nggak mati?" Aminah senyum-senyum aja, "Kamu norak," kira-kira gitu ya. Belum seberapa itu. Aku waktu lahir nggak ngelihat darah, yang aku lihat cahaya. Ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Saat cahaya itu keluar, aku melihat runtuhlah Kaisar Romawi, istana Persia, Bahrain, semua beliau lihat. Ini kita sebut dalam ilmu ruhani dengan kasyaf. Apa istilahnya? Ada nggak ibu-ibu ini yang hamil terus melahirkan melihat cahaya waktu anaknya lahir? Ada nggak? Benar. Di luar sono ada yang bilang orang tua Nabi masuk neraka. Tanya maknya, ya, waktu dia lahir keluar cahaya nggak? Waktu maknya melahirkan dia, maknya melihat cahaya kemana nggak? Pasti nggak. Orang kayak gini PA-nya berani bilang orang tua Nabi masuk. Itu mana kameramen kita di depan mana tadi itu ya? Itu Datuk Dodo namanya, Datuk Rangkayo. Itu dia kalau mau ketemu dia mau kecek kepalanya. Ane bilang, "Sabar bro, kita agama kita bukan ngajarin mukul-mukul kecuali fi sabilillah." Ya. Jadi Nabi itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, "La yadribu ahadan illa fi sabilillah." Tidak mukul orang kecuali fi sabilillah. Maka teman-teman yang jaga, saya melihat semangat antum luar biasa. Jangan mukul orang kecuali jihad fi sabilillah. Mau ikut Rasul, nggak bisa ikut sholat Nabi, ya akhlak Nabi lah. Satu ambil akhlak Nabi, antum masuk surga. Satu aja ambil akhlak Nabi, masuk surga. Ini nggak usah banyak-banyak kita ngambilnya. Kita kan gak kuat juga ngikutin semua. Kuat nggak ikutin semua? Kalau dia bisa. Sunnahnya udah lengkap deh. Ane nggak usah sebut ya. Berat. Aminah mengatakan, ketika Muhammad anak kita lahir, ra'aitu nura, aku memandang cahaya. Cahaya tembus. Aku melihat Kaisar Romawi runtuh. Kekaisaran kerajaan Persia pun hancur. Ketika itu beliau melihat padam api menara yang disembah oleh kelompok-kelompok penyembah api yang disebut Al-Majusiyah. Cuma ini nama kampungnya apa nih? Sumur Batu. Sumur Batu nggak kelihatan di situ ya. Itu kata Aminah. Jadi Aminah sangat mengerti
Dan perempuan ini kasyaf, rohaninya lebih tajam dari kita semua yang hadir malam ini, ya, yang melihat yang nggak dilihat secara kasat mata. Maka saya boleh menyebut Aminah waliyatun min awliyaillah, wali perempuan di antara wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang bilang beliau ini musyrik, itu kebangetan itu Bang Dik, ya. Itu orang juhala, orang jahil, jahilun murakkabun, jahilnya sangat luar biasa, salah memahami hadis riwayat Imam Muslim. Jadi waktu dibersihkan dada Nabi, kata Halimah, Nabi Muhammad bercerita, dikeluarkan dari jantungku 2 noda hitam, 2 noda hitam. Itulah cinta dunia, itulah angan-angan, itu dibuang dari kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kolbu Nabi udah nggak ada penyakit di dalamnya. Ini kita ini masih banyak penyakit nih, jujur aja ya, bener nggak? Kalau Bang Dik posting nggak di like orang, sedih nggak? Tuh kan, jujur bener Bang Dik. Ustadz, kalau antum muncul di TV terus yang nonton kurang, sedih nggak? Duh, gimana? Nangis. Nggak viral gitu ya. Masih mending nangis, nggak viral. Di Korea artis ngundang orang nggak datang, bunuh diri gitu. Artis cantik, mukanya tuh masya Allah, kita kalau ngelihat nggak kedip mata kita, tapi mati bunuh. Dia indah cuma zahirnya, tapi tidak indah sampai ke dalam batinnya. Sungguh menyedihkan, ya. Adapun ketika dibedah dadanya 3 tahun sebelum hijrah, ini berarti umur beliau berapa tuh? Nabi diangkat jadi Rasul, bukan kalau jadi Nabi sebelum lahir udah jadi Nabi, tapi sebagai Rasul berdakwah, bahasanya harus diganti. Beliau diperintahkan dakwah secara terbuka gitu ya. Itu umur 40, 3 tahun sebelum hijrah, berarti umur 50 tahun. Kalau mengikuti riwayat Imam Tirmizi, ada 2 versi. Riwayat kedua, beliau 10 tahun di Mekah, berarti ketika umur 47. Ya, wallahu alam. Nabi Muhammad dibedah dadanya, tapi sudah tidak ada noda hitam. Langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tangannya Jibril, Mikail, lalu dituang di situ 2 air hikmah dan iman. Karena ini alam malaikat, jika dituangkan air hikmah dan iman, itu maksudnya adalah ma'rifat. Maksudnya apa? Ma'rifatullah. Atau bahasa lainnya bahan bakar rohani. Karena Nabi hendak melakukan perjalanan jauh, itu bahan bakarnya itu. Kata Sayyidah Aminah sebelumnya, ketika anakku lahir aku melihat cahaya. Setelah beliau dibedah dadanya kedua kali, ada kendaraan yang diberikan kepada Nabi Muhammad bernama apa? Buraq. Buraq artinya apa? Kendaraan secepat kilat. Itu kalau kendaraannya secepat kilat, yang menungganginya bukan cahaya, bisa hancur badannya. Inilah rahasianya. Kenapa yang dapat menungganginya cuma para nabi, terutama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibayangkan seperti binatang apa ya. Nabi cuma membuat ilustrasi. Lebih kecil daripada kuda, lebih gede daripada keledai. Nggak mungkin Nabi bilang seperti jet tempur, nggak mungkin ngomong begitu ya. Orang nggak bisa bayangin ya. Kalau sekarang kan kita bisa ngomong begitu, dan disebut sebagai kendaraan surga. Dulu Nabi Idris bolak-balik pakai itu. Kalau nggak bisa tembus. Hanya kecepatan cahaya yang bisa menembus sampai ke surga. Karena kalau pakai kecepatan biasa,
Nah, kapan nyampainya? Ini aja cahaya kan bergerak ini. Ya, saya sering menyampaikan matahari yang panasnya sampai ke kita itu adalah matahari yang disemburkan 8 menit yang lalu. Maka coba lihat bintang malam hari itu berkedip nggak? Kelip gitu ya. Dia di sananya nggak begitu. Itu adalah gerak cahaya, cahayanya bergerak. Kadang-kadang dihadang oleh kabut. Ketika dihadang kabut dia hilang, muncul lagi, begitu terus dia bergerak. Jadi cahaya ini berjalan. Maka semua cahaya itu bergerak. Orang-orang yang mendapatkan cahaya pasti bergerak. Nabi SAW bergerak. Pertama kali turun mendaratnya buruk. Kata Nabi, buruk ini di mana matanya memandang terakhir, di situ dia turun. Beliau naik di Mekah. Buruk memandang terakhir ke negeri yang banyak pohon kurmanya, disebut negeri yang subur. Turun di situ mendarat, lalu diperintahkan beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini yang kita sebut dengan pemberian tanda. Jadi wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, jika ingin memberi tanda di suatu tempat, maka mereka sholat 2 rakaat atau berdoa. Ini rahasia sunnah yang hanya dihidupkan nanti oleh orang-orang yang akan mempersiapkan gerakan Imam Mahdi. Dia kemana pergi, dia buat sholat 2 rakaat. Kemana pergi, dia buat sholat 2 rakaat. Ya. Itulah gerakan yang mempersiapkan penandaan-penandaan itu. Ini sunnahnya. Ya. Kalau antum ngapain juga penandaan, yang nandain apa? Ini perintah dari Sayyidina, perintah dari Allah lewat Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, tahukah engkau ini tempat, ini negeri akan menjadi tempat engkau berpindah nanti, berhijrah bahasa Arabnya. Jadi Nabi selama itu diusir, kirim orang, diusir lagi, kirim orang, diusir lagi. Sekedar menunggu ditunjukkan engkau akan hijrah ke sini. Tapi dari masa itu sampai hijrah beliau diboikot 3 tahun. Baru tahun ketiga nggak tahan umat Islam, maka Nabi mengirim ke negeri yang Thayyibah itu. Belakangan disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Ini Nabi udah dikasih unjuk dulu. Sama, nanti kalau Imam Mahdi keluar, dia akan bilang, Allah menunjukkan kepadaku, kamu nanti akan ke sini, kamu nanti akan ke sini. Persis sama. Kan ismuhu yuwati ismi. Sama persis, nggak ada beda. Beda formulasi, beda zaman aja. Lalu Nabi SAW setelah dikabarkan ini negeri tempat engkau hijrah, yang belakangan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau dipersilakan lagi naik buruk secepatlah, sampailah di negeri yang ada bukit di sana, bukit yang dulu Sayyidina Musa berkhalwat, menyepi. Jadi semua nabi itu pernah menyepi. Loh, kok ada ustadz hari ini tiba-tiba jadi ustadz tapi nggak pernah berkhalwat, nggak pernah nyantri, terus tiba-tiba jadi ustadz? Ini aneh. Ini sindiran buat saya sendiri, benar ustadz ya? Nggak pernah bertafakur, nggak pernah berguru, bermursyid, tiba-tiba dia jadi mursyid aja sendiri, ngangkat diri sendiri, viralin sendiri, ya kasihan. Lalu Nabi Muhammad SAW turun mendarat. Ketika mendarat, beliau melihat di dalam kubur itu ada seseorang sosok, kulitnya merah. Pas dilihat, lah Nabi Musa. Lagi ngapain Nabi Musa? Ngopi-ngopi. Bukan. Nabi Musa itu orangnya serius. Beliau setelah masuk alam kubur nggak pernah berhenti sholat. Sholat apa coba? Emang di alam kubur masih ada sholat dapat pahala? Emang masih ada pahala? Pahala itu di sini. Di alam kubur udah nggak ada pahala. Terus untuk apa Sayyidina Musa sholat? Bukan cari pahala lagi. Untuk apa dia sholat?
untuk mendekat, mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita di sini disebut sholatut taklif, kata ahli fikih. Sholat karena beban. Taklif artinya apa? Beban, kewajiban. Bayar kewajiban, benar nggak? Bayar utang dulu kata kita. Sholatnya di alam kubur namanya sholatut ta'rif, sholat bermakrifat. Boleh juga disebut sholatut taqarrub, sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa saja yang dia badannya masih ada begini, hidupnya masih biasa seperti orang-orang yang lain, tapi sholatnya bukan lagi cari pahala, sholatnya ingin mendekat kepada Allah yang memberikan pahala, maka dia sudah mati sebelum mati, dia sudah wafat sebelum diwafatkan. Inilah orang yang sudah Isra Mi'raj sebelum dimatikan. Kok jadi serius gitu ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ini jam berapa nih Bang Dik? Buya, potong sedikit Buya. Jadi sebenarnya menurut riwayat berapa kalikah Rasulullah itu mi'raj? Terus kalau dia, saya pernah dengar pesan yang pertama itu untuk ibadah, sholat. Lalu yang kedua dan ketiga itu untuk apa Buya? Silakan Buya. Mi'raj itu kalau di riwayat ada 5 kali Bang Dik. Ada 5 kali. Mi'raj itu istilah lainnya islah. Allah memperbaiki sisi rohani kekasihnya. Maka hal ini akan terjadi kembali pada Al-Imam Al-Mahdi. Kata Nabi SAW, seandainya cuma tersisa 1 hari 1 malam saja, Allah akan membangkitkan dari umat ini seorang imam, ya, seorang mujaddid, pembaharu. Ngapain? Ya? Allah akan yuslihuhu fi lailah. Allah akan islahkan dia semalam. Maknanya Allah mi'rajkan dia secara sempurna dalam semalam. Jadi islah, makna mi'raj itu diislah, memperbaiki rohani kekasihnya. Jadi apa yang terjadi waktu islah? Perbaikan-perbaikan. Maka islah pertama, mi'raj pertama itu waktu Nabi masih kecil. Ya. Itulah yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya oleh sahabat yang disebut Sayyidul Hukama, sahabat paling bijak, yaitu Sayyiduna Abu Darda. Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, mata tadri annaka nabi?" Kapan engkau sadar engkau jadi seorang nabi? Ini harus dibenerin nih, mohon maaf nih guru-guru nih ya. Hadis Nabi nggak seperti yang antum baca, bahwa Nabi diangkat umur 25. Kok nggak di-upgrade tuh dari zaman kecil sampai sekarang? Katanya guru harus menuntut ilmu dari apa? Brojol sampai liang lahat gitu ya, gimana? Minal mahdi lal lahdi. Hadis palsu. Tapi kok dari dulu sampai sekarang hadisnya itu aja. Kalau ceramah menceramahkan hal yang sama, apa yang bertambah? Berarti kita munafik. Nyuruh orang belajar, kita nggak belajar. Nyuruh murid kita cari ilmu, kita nggak cari ilmu. Dari dulu referensinya buku sejarah kebudayaan Islam. Nabi diangkat umur 25. Mana riwayatnya? Membicarakan Nabi tidak boleh nggak pakai data, harus pakai data ilmiah. Dan Nabi ditanya, mata tadri annaka nabiyyun, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Beliau mengatakan, aku sadar aku seorang nabi di saat dadaku disembelih pertama kali. Umur berapa? 7 tahun. Terus bertanya lagi sahabat di hadis riwayat Imam Tirmizi dan semua hadisnya sahih, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau ditetapkan sebagai nabi? Jawaban beliau, Adam baina ma'in atau baina ruhin wa tin. Adam belum dicipta. Saya menyampaikan ini Bang Dik, dikira oleh Ustadz PA saya ini menyebarkan rahasia yang tidak boleh disebarkan. Kalau begitu Imam Tirmizi terlaknat dong. Kalau begitu imam-imam kita, Imam Darimi, Imam Ahmad, itu kufur dong karena menyebar rahasia. Kata kawan, ifsya'u sirri rububiyah kufrun.
menyebarkan rahasia-rahasia rububiyah, ketuhanan, itu kufur. Lah itu kufur kalau nggak tahu cara nyebarinnya. Ya, dulu Abah Anom, sahibul wafa Tajul Arifin, itu dibisikin orang mengenai salah satu kiai kita, ya, ada Kiai Wafi, ya, Jakarta Timur juga, Kiai Wafi, beliau berbicara tasawuf di TV di zamannya. TV apa dulu? TPI ya. Zaman-zaman dulu Syekh Hisham sering masuk ke Indonesia, TPI dulu ya. Dibisikin, bah, itu tuh Wafi tuh kok nyebar-nyebarin ilmu tasawuf di TV. Iri sebenarnya ya. Kayak Wafinya viral, dia nggak viral. Ini sesama wakil talqin loh. Ya, sesama wakil. Wah, saya sikut-sikut juga, bawa-bawa abah lagi. Dia mau ngadu abah dengan murid abah. Apa yang jawaban abah? Kalau tahu cara membukanya ya nggak apa-apa. Kalau ente yang buka, maksudnya gitu. Kalau ente yang buka PA bisa gawat. Kalau ente yang buka bisa hancur. Tapi kalau yang membukanya orang yang ahli, nggak ada masalah. Gitu. Maka saya katakan, jika ada di taklim-taklim saya sesuatu yang munkarat, dalilnya tidak sahih, hujahnya tidak kuat, silakan tegur, nggak ada masalah juga. Saya siap diajak diskusi dan saya siap ditegur, karena saya bukan orang sempurna. Silakan, bener nggak Bang Dik? Ya, kita nggak anti kritik kok, dan bahkan kita terima kritik setiap saat. Mana yang menurut kita, wah ini kritiknya ilmiah, masuk akal, betul-betul humble, sesuai dengan yang kita maksud untuk kemajuan kita bersama, saya terima. Bahkan bagi kita itu tanda sayang Allah lewat makhluk-makhluknya. Kata Imam Ghazali, jika engkau ingin memperbaiki dirimu, lihatlah kritik musuhmu, karena musuhmu mengkritik semua aib-aibmu. Jadi saya memperhatikan benar kritik orang apa yang betul-betul relevan. Kalau membabi buta ya cuekin aja, ngapain kita berhenti karena cacian mereka. Kita lana khafu laumata laim, kita nggak akan berhenti, nggak akan takut cacian orang yang mencaci. Tapi kalau ada orang menasihati ya kita terima, ya. Jadi teman-teman, apa yang saya bahas selama ini, insya Allah di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, saya bertanggung jawab dengan semua dalilnya. Dan ini tidak berlebihan. Ini saya meng-copy paste kalimat Imam Bukhari. Kata beliau, ma amiltu syai'an illa a'dadtu 'inda rabbi hujjatan. Aku tidak melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kecuali aku sudah siapkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafa'ulan, mengikuti beliau, bertabarruk dengan asar beliau, karena kita bersanad kepada beliau, kita mengikuti sunnah yang beliau hidupkan. Maka saya pun juga mengatakan hal itu, ya. Yang kita sampaikan, yang kita tablighkan, insya Allah dalil-dalilnya kita pertanggungjawabkan, ya. Insya Alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu ahli-ahli hadis, dan Allah takdirkan saya ngajar hadis, dan ngajarnya nggak pakai bahasa Indonesia Pak, pakai bahasa orang hidung mancung, brewok-brewok, tapi saya nggak brewok. Orang apa? Arab maklum. Kalau antum kan Arab maklum ya. Alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau antum tanya dalil, nanti kita kasih dalilnya. Dalil nama ruh, ada dalilnya. Dalil bahwa Al-Mahdi bakal muncul, ada dalilnya, mutawatir. Dajjal sudah dekat masanya, banyak dalilnya di Sahih Bukhari dan Muslim. Mau dalil apa lagi? Ya, semuanya ada di Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Apalagi kalau buka Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, masya Allah, ya. Baik, gimana Bang Dik? Tanya lagi Bu ya. Kan saya mendengar ayanda yang kita cintai dan dihormati dari baginda Nabi besar dan Muhammad SAW bernama Abdullah. Abdullah ini menikah dengan ibunda tercinta Siti Aminah. Saat orang sudah tahu dia menikah, tapi masih banyak perempuan-perempuan yang menginginkan Abdullah. Abdullah berjalan, dipanggil ke tendanya, sini, jalan lagi, dipanggil lagi. Tapi selepas Abdullah itu
melepas apa bilangnya? Sperma ya. Ya, melepas sperma ke tubuh Aminah, maka hilanglah auranya Abdullah. Sehingga dia jalan lagi tidak tergoda lagi. Apakah ini salah satu yang disebut syafaat? Atau ini ada yang disebut cahaya Nur Muhammad? Tolong penjelasannya Bu ya. Full Angel ya. Ini namanya ngaji ini. Daripada kita nyari di jalan ya, mendingan kita nyari di sini. Silakan Bu ya. Ini ceritanya sudah hampir benar Bang Dik. Tapi, ini tapinya nih. Jadi ketika Sayyiduna Said Abdullah pulang dari berdagang, beliau berdagang di daerah Syam. Di daerah Syam banyak sekali perempuan-perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi karena dia membaca Taurat, rohaninya terdidik, mereka banyak puasa, sehingga perempuan-perempuan Bani Israel itu matanya tidak memandang hanya dengan mata ini, dia bisa memandang yang di balik yang terpandang, yang kita sebut kasyaf. Ketika Said Abdullah berjalan, ada seorang ahli kitab perempuan yang hafal Bible, kalau bahasa sekarang kitab Taurat. Dia melihat di wajah Said Abdullah sesuatu yang berbeda dengan wajah laki-laki biasa. Maka dia ceklah di kitab Taurat, apa saya yang salah? Ketika dia ulang-ulang, oh ini nih ciri-ciri ayah Muhammad, ayah Nabi akhir zaman. Maka dia katakan, wahai Abdullah, masuklah ke rumahku, nikahilah aku. Tapi karena nur itu ada di wajahnya, beliau kemudian silau tidak melihat wajah perempuan yang cantik itu. Maka beliau mengatakan, gak mau. Maka dia kabur, lari. Ketika pulang ternyata di rumah keluarga besar Abdul Muttalib dan keluarga besar Wahab, ayahnya Aminah, sudah berkumpul. Mereka habis mufakat untuk menikahkan Abdullah dengan anaknya Wahab yang bernama Aminah. Malam itu juga Bang Dik, mereka malam pertama, karena ini suci, hubungan yang suci, maka mengalirlah nur yang ada pada Said Abdullah kepada Aminah. Malam itu juga terjadi perkawinan di antara mereka, dan Sayyidatuna Aminah mulai hamil. Mulai pekan-pekan depan dia mimpi. Mimpinya apa? Jibril datang, wahai Aminah, yang di dalam perutmu itu adalah penghulu alam semesta, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Jadi Aminah hampir setiap malam itu mimpi ketemu Jibril, Adam. Ini ada ustadz gak ada setiap yang mimpi ketemu Jibril? Ada gak? Apa? Mas Bril? Bu, ada yang udah hamil belum? Pernah hamil gak? Waktu hamil dulu mimpi ketemu siapa? Ketemu Bang Dik. Ya, ketemu siapa dulu? Ya, Bang Toy. Ketemu siapa kita dalam mimpi? Ini menunjukkan kualitas rohani yang ada di dalam. Aminah sesuai namanya, perempuan yang amanah. Perempuan yang amanah. Apa yang diamanahkan dia jaga. Maka Allah jagalah dia. Itulah Aminah binti Wahab. Jadi begitu ceritanya Bang Dik. Dari situlah lahir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ketika Sayyidah Aminah hamil, dia minta izin. Gimana kalau bahasa yang abang mau berangkat, mau merantau dulu, mencari bekal. Akhirnya diantar, berangkat. Ketika beliau sudah pulang dari perdagangannya, bisnisnya, niaganya, sudah bawa keuntungan, ternyata beliau mengalami sakit. Di tengah perjalanan, wafat, meninggal. Jadi yang pulang cuma nama dan barang-barang yang dia beli, atau keuntungan yang pulang. Yang pulang bukan badan dan jasadnya, tapi yang pulang cuma namanya. Betapa sedihnya Sayyidah Aminah, lagi hamil,
perut lagi begitu, suami ternyata sudah wafat. Tapi karena ruhani Sayyidah Aminah setiap malam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih sakti sebenarnya daripada Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan setiap malam dapat makanan, sama Nabi Sayyidah Aminah juga begitu. Cuma di riwayat hanya disebutkan Jibril datang gitu. Ya. Maka Nabi Muhammad itu tubuhnya itu adalah hasil dari makan buah-buah surgawi, cahaya berlapis cahaya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat dulu Bang Dik. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Semuanya tepuk tangannya ikhlas. Baik channel Al-Badar, Majelis Silaturahim Al Asmaul Husna, warga di Sumur Batu yang saya cintai, para sesepuh. Terima kasih ya, kita sudah disambut di sini ya. Kita masih meneruskan kajian kita tentang Isra Mi'raj, tapi kita mau sholawat. Kita sholawat semuanya semua ya. Ya, silakan tim Andro dimainkan. Nih di sebelah saya ada Ustadz Munawir Ngacir, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Dari Pekalongan ya? Nusa Kambangan. Siklus itu. Tadi pergi dari mana? Oh, tadi dari rumah. Bukan sebelum dari rumah. Siklus. Dari Purwokerto dulu. Udah di Purwokerto, bapaknya dimimpiin. Ente dimimpiin bapak. Betul. Suruh nelpon seseorang. Dia nelpon aneh. Ya. Saya pingin dong dikenalin. Gimana sih ceritanya? Begini, setelah dari rumah itu saya tidur siang, mimpiin ketemu orang tua, suruh telepon, nanti ada yang kamu telepon, siapa, pokoknya ntar. Tiba-tiba saya ingat Bang Dik doang gitu. Begitu saya telepon Bang Dik, nah malam katanya ada acara bersama dengan Buya gitu. Saya kepengen ngikut gitu. Oh begono, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Intinya sih simpel. Beliau ini gimana nggak kurang terkenal di iNews, di MNC, setiap hari hampir dia siaran. Tapi begitu mendengar Buya Razi yang usianya jauh lebih muda, saya 53, dia 35, ente? Gocap. Mau berangkat ke sini Buya, ya Allah, makanya saya bilang saya harus melihat beliau ini. Boleh tepuk tangan sekali buat Ustadz Munawir Ngacir ya. Gantengnya kalau dari sini sangat luar biasa gantengnya. Senyum dong ente. Tapi nggak katarakan lihatnya kan. Baik ya. Di sini ada ketua majelis Muklisin, itu ada Wendy, dia ahli sihir. Iya jangan main-main tuh, ganteng-ganteng tuh, Warframe itu. Ini ada temannya Ustadz Deden, ini juga ada Ustadz siapa tadi panggilan? Mardani. Boleh tepuk tangan buat bintang tamu kita semua ini. Sudah siap? Berangkat. Ya Habib, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mubajjad, ya Imam Ibrahim.
Luar biasa. Tepuk tangan lagi yang ikhlas semuanya. Ini saatnya tanya jawab. Senyum dong ente semuanya. Boleh, merah jenggot boleh, pakai topi abang gampang boleh, tapi senyum. Saya mau tanya, Rasulullah itu gagah nggak? Jawab. Jenderal bukan dia? Jenderal. Musuhnya baru dengar namanya bergetar. Tapi ayah ingin tanya, dia dikenal karena gagahnya atau kelembutan hatinya? Ente senyum. Senyum ya, dibilangin ente. Senyum itu sihir yang diizinkan oleh Allah. Senyum itu adalah ibadah. Ya, senyum itu lambang kekhusyuan. Kalau ente benar-benar senyum itu mencegah ngantuk. Coba ente senyum. Kagak ada orang senyum terus ngantuk, kagak ada bengong. Ya, sekarang saat jemput, ente juga senyum ente. Kayaknya anak pondok ya, udah ngerti semuanya, senyum tetap ente. Ayam banyak terinspirasi nih Buya ketika beliau menjadi orang yang rendah hati. Coba ente panggil Dik doang. 3, 2, 1. Dik doang. Oke, thank you, Bang. Dulu Rasulullah punya nama kecil Ahmad. Panggil Ahmad. Assalamualaikum. Lihat seluruh badannya dipalingkan. Sombong ente. Senyum. Kameramen juga senyum lo dong. Ngapain pelak-pigang lo. Diafragma lo tuh buka bibirnya ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? 1. Ada di sini? Udah 1 dulu. Silakan berdiri. Ini banyak kabel jadi ayah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal sudah memberikan waktu. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Abuya yang selama ini saya baru hanya menyaksikan kajian-kajiannya lewat YouTube. Alhamdulillah. Nama saya Ajat Sudrajat. Iya. Izin bertanya Buya. Dalam sejarah Isra Mi'raj, pada saat Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat, yang turun pertama kali dalam sejarah itu kan tidak langsung 5. Kalau tidak salah diawali dengan 50. Kemudian pada perjalanan beliau setelah menghadap Allah bertemu dengan Nabi Musa yang memberikan usulan ataupun semacam pertimbangan agar kembali lagi kepada Allah untuk mempertimbangkan dikuranginya jumlah rakaat sholat sampai kemudian tersisa 5. Pertanyaannya, apakah Rasulullah yang dalam sejarahnya kita kenal beliau sangat memperdulikan terhadap umatnya, kasih sayang beliau itu melebihi daripada kasih sayang orang tua kita kepada kita sendiri. Apakah pada saat Rasulullah menerima perintah tersebut tidak terpikir oleh Rasul bahwa betapa kemudian beratnya perintah tersebut kepada umatnya nanti pada saat harus melaksanakan? Kalau saja Rasulullah tidak bertemu dengan Nabi Musa, barangkali itulah yang akan dibawa oleh Rasul kepada kita saat ini. Mungkin ini adalah jasa Nabi Musa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangannya ikhlas buat Ajat Sudrajat. Tinggian makom Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Muhammad. Yang kenceng. Nabi Muhammad.
ketinggian ma'rifat Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih sayang umat Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Tapi kok dibuat dramanya Nabi Musa yang ngusulin? Jangan kena prank antum. Itu kan riwayat ahlul hadis. Riwayat ahlul haqiqah gimana? Kan beda lagi. Ya? Enggak, itu riwayat Sahih Bukhari, bukan Yahudi, Pak. Itu ada di Sahih Bukhari. Muqaddimah pertanyaan saya ini, itu muqaddimah ma'rifat. Kalau begitu sebenarnya seandainya nggak ketemu Nabi Musa, udah beres sama Nabi Muhammad SAW. Di bawah diganti jadi 5 bisa. Kenapa? Ada satu ayat turun. Innal hasanat, apa gimana? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu kebaikan hasanah bi asyri amsalihha, dilipat gandakan jadi 10. Gitu di Quran. Jadi Nabi Muhammad punya hak untuk merubahnya sendiri. Itu Nabi Musa, beliau memang diperintah, tapi coba pahami makom Nabi Musa apa? Kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Itu Nabi Musa sudah lebur kalamnya dalam kalam Allah, maka yang berbicara saat itu sebenarnya siapa? Itu kan drama-drama Allah, itu drama Tuhan, dan itu indah sekali untuk dibaca, indah sekali ketika diceritakan. Tapi maklum, tidak semua orang bisa menangkap pesannya, ya. Nabi Musa nggak dapat izin sholat di puncak Aras, di Baitur Rahman yang ada di atas Aras. Nabi Muhammad dapat izin, berarti lebih ngerti siapa? Nabi Muhammad sebelum wafat yang dibacanya ummati, ummati, lebih sayang siapa? Lebih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti karena jasa Nabi Musa itu skenario Allah aja, ya. Seandainya nggak ketemu Nabi Musa, nggak ketemu nabi-nabi yang lain juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, beliau udah beres sama beliau, ya. Nabi Muhammad itu hak beliau mengenal Allah lebih sempurna dari semua para nabi. Kemampuan beliau memahami umat lebih tinggi dari semua para nabi. Coba lihat Nabi Musa 40 hari doang ninggalin umat, langsung pada musyrik semua, benar nggak? Tapi umat Nabi Muhammad, kata beliau, la syirka akhsha alaikum lal faqra. Dua, bukan syirik yang aku khawatirkan, bukan fakir yang aku perhatikan, yang aku khawatirkan, tapi yang aku khawatirkan dunia yang menyilaukan kalian. Jadi guru-guru kita, wali-wali Allah nggak khawatir masalah kita syirik nggak syirik. Yang dikhawatirkan kalau dunia dikasih kita lupa itu. Mengenai Nabi Musa tadi, saya ulangi, apa makom Nabi Musa? Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, ya. Kalamnya Nabi Musa sudah lebur dalam kalamnya Allah, maka yang berkalam saat itu siapa? Allah meminjam lisan Nabi Musa, kira-kira begitu. Maka ditulislah di akhir hadis Sahih Bukhari, meskipun umat sholatnya 5, tapi ditulis di azalnya 50. Itulah kekhususiah umat Muhammad, dan ini masuk ke dalam daftar Al-Khasail Al-Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu kitab yang kita kaji di Cidere, ya. Abuya Sayyid Muhammad, mungkin ada yang bersanad ke beliau di sini. Itu Bang Jat, ya, bukan Bang Jahat kan? Bang Jat. Allahu a'lam bis-shawab. Luar biasa, tepuk tangan lagi ya, ikhlas semuanya. Jelas ya Jat, ya. Saya juga nih Jat, dalam skup kecil di keluarga juga saya main drama, sinetron, bikin skenario. Mah, kalau anak nakal ya salah, saya marah, kamu jangan ikut marah. Tapi sebaliknya, kalau kamu marah, aku nggak boleh marah. Jangan sampai marah dua-duanya. Jadi cuma acting aja. Karena kalau ente marah, ke bawah marah istri, dia lari keluar, ada narkoba, ada pergaulan bebas.
acting aja hidup lo ente, sedapur aja, tawa ente. Gitu ya Pak. Makanya kalau ngaji jangan serius-serius ya. Orang serius nggak kreatif, ulangin. Nah, orang serius tuh gampang stres. Luar biasa. Ini ada Wendy EKL ingin bertanya, monggo Wendy. Bismillah. Makasih Om Ganteng, Dik Doang, dan guruku Buya Arazi yang tampan. Buya, mohon izin tanya Buya. Kali ini kita berbicara mengenai Isra Mi'raj. Sederhananya gini Buya, ketika pengajian seperti ini tentunya hati kita tenang, pikiran kita damai. Lalu besok hari ini kembali kepada kebiasaan sehari-hari kita, struggle, kesusahan dengan kehidupan sehari-hari. Ya ada yang masalah dengan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, apapun itu ya. Mohon petunjuk Buya. Konon kita mau mendekati akhir zaman atau apapun itu, bagaimana dengan Isra Mi'raj ini bisa memberikan kita insight untuk bimbingan kita dari sekarang melangkah ke depannya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir akan tertinggal dilupakan. Bacaan Quran tidak akan selalu sanggup kita lakukan. Sholat mungkin ada lelahnya. Haji umroh nggak ada duit, ada duit pun kalau nggak dibuka kita nggak bisa berangkat. Tahajud nunggu malam, benar nggak? Bisa nggak tahajud di sepertiga siang terakhir? Oh itu di sini ada alirannya, aliran suwe. Kalau kita bergantung dengan amal, amal ada time-nya, ada batasnya. Tubuh pun terbatas. Maka min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, kata Imam Ibnu Athaillah. Ciri-ciri orang yang tidak bergantung kepada ma'rifatullah tapi bergantungnya kepada amal semata, ketika terjebak, ketika kembali pulang menghadapi masalah dia mulai galau. Ya makomnya Bang Wendy sekarang tuh berarti. Ketika menghadapi lika-liku hidup kemudian mulai ada goncangan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita baru beramal amal yang limit, terbatas. Beramal dan amal yang tidak terbatas. Amal apa itu? Amal ruh. Ruh itu amalnya mengenal. Sekali kita kenal orang, kita nggak akan lupa dia. Apalagi kasih. Bang Wen kenal nggak sama istri? Sayang nggak? Pergi keluar kota ingat nggak wajah dia? Ingat pasti, ya nggak? Nggak perlu kemudian disebut-sebut kan nama istri. Misalnya, ya, namanya siapa misalnya? Pani. Sebut saja Mawar. Mawar. Itu zikir tuh, mawar. Kayak Bang Jad kalau lagu Jatuh Cinta dulu kan, mau tidur manggil Mawar. Mau tidur, napasnya bunyinya begitu. Tapi kalau sudah cinta, sudah hidup bersama, walaupun berpisah, nafasnya nggak bunyi gitu lagi, karena sudah masuk ke dalam dirinya. Karena sudah kenal, sudah percaya. Maksud saya sederhana. Kalau kita kepada Allah, kenali dulu Allah, baru sembah. Kenali dulu dia, baru ulang-ulang namanya. Karena kalau ngulang-ulang nama, zikir, wiridan, itu ada batasnya. Tapi mengenal Allah nggak ada batasnya. Bisa dibawa kemana-mana aja. Nabi kan ngomong kepada Hanzalah dan Abu Bakar. Jadi Hanzalah dan Abu Bakar ini ketemu di pertigaan. Kata Hanzalah, Abu Bakar, wajah ente parah. Kok wajahnya wajah orang kayak putus asa hidup lah. Kata Abu Bakar, apa bedanya sama ente sholat? Sama-sama hancur wajah kita. Maka curhatlah mereka di jalan. Kita ini begini, karena kalau bersama Nabi seakan melihat surga neraka. Tapi kalau udah pulang, melihat anak istri, pekerjaan, lupa semua. Sama, itu nanya tuh Hanzalah itu.
Datanglah mereka kepada Nabi SAW, curhat kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau kami bersama engkau, ka'anna ya, al-jannah wan nar, seakan-akan surga neraka baina ayunina, itu ada di hadapan kami. Tapi kalau kami pulang ya Rasulullah, kami lupa dengan semua itu. Jadi makomnya mereka baru ingat surga neraka waktu itu. Nabi naikkan, Nabi berikan ajaran baru. Kata Nabi, "Lau kuntum tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri." Seandainya kamu bawa kerinduanmu, ma'rifatmu saat kamu duduk bersamaku, duduk dibawa pulang. Jadi ma'rifat nabinya dibawa pulang, wa dzikri baru zikiran. La safatkumul malaikah, maka malaikat akan menyalamimu. Ala furusikum, meskipun engkau di tempat tidurmu. Maka ini mulai dia mimpi ketemu malaikat. Bahkan di hadis Imam Tirmizi, wa ala turuqikum, bahkan saat kamu jaga, saat kamu sibuk dengan aktivitas bisnismu, kamu safatkumul malaikah. Ini jangan-jangan ada pengemis datang, itu malaikat lagi nyamar. Ada tukang sampah lagi lewat, kayaknya tahu itu malaikat nyamar. Saya mau tanya teman-teman, zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, ada malaikat nyamar. Dikira Nabi Ibrahim itu manusia, belum masakkan nasi. Kalau sekarang nasi, kalau dulu gandum, disembelihlah domba, dihidangkan. Nabi Ibrahim masih asik, berjam-jam ingin memuliakan tamu. Beliau seorang nabi, belum sadar bahwa yang datang itu malaikat, belum kasyaf. Dulu bisa terjadi, sekarang bisa terjadi nggak? Malaikat nyamar, bisa nggak? Itu akan terjadi setiap saat. Kalau kita bawa rasa rindu Rasulullah ke pasar, ke tempat kerja, berjalan, itu kadang-kadang yang nyapa antum itu bukan manusia, itu malaikat yang Allah serupakan manusia. Dia ngucapin salam aja, dia bilang, angka saya mau angkat duit sekian, kasih langsung, jangan ditanya lagi ya. Mukanya kadang tatoan, belum tentu dia tuh seorang manusia, coba tahu dia seorang malaikat. Karena jika dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad malaikat bertebaran nyamar di muka bumi, maka sekarang akan lebih banyak. Sebagaimana syaitan juga bertubuh manusia, sama semua ya. Di majelis kita tuh ada yang ahli tuh Bang Dik, mengetahui manusia setan tuh, dia ada yang ahli satu tuh. Ngeri juga kalau ketemu beliau tuh. Saya takut kalau ketemu orang-orang begitu, kolbu kita lagi nggak bener ya, dibacain semua. Jadi jangan antum kira aneh ini berani terus ketemu orang begitu ya. Agak ngeri juga kita ya. Tapi kita selalu minta doa kepada Allah, ya Allah berikan aku istiqomah. Ya Allah yang membolak-balik hati, jika engkau enggak membolak-balik hatiku, maka bolak-baliklah dalam ketaatan, dalam husnul khatimah, dalam ma'rifat kepada Allah. Nah, yang mahal dari hadis tadi itu Bang Wen, lau tadumuna ala ma kuntum indi, itu yang paling mahal. Cuma orang torikot dia ngambilnya wazikri, yang mahal bukan itu. Seandainya kamu selalu membawa rasa ma'rifat mengenalku saat engkau pulang, wazikri baru zikir, maka engkau akan disalami para malaikat, disapa. Kadang-kadang nggak fisik, kadang-kadang terdengar set, gitu. Itu bukan halu. Jadi beda kalau datang ke psikiaternya bilang gila, dia tuh yang gila tuh. Apa kata ulama? Musa rabbahu Fir'aun fa asbaha nabiyyan mursalah. Ada Musa yang membesarkannya Fir'aun, tapi dia jadi nabi. Sedangkan si Samiri yang bakal jadi Dajjal itu, namanya Musa, yang membesarkan dia siapa? Malaikat Jibril. Maka Musa rabbahu Jibril fa asbaha kazzaban dajjala. Ada Musa kedua, dia dibesarkan, dididik oleh Jibril, tapi ternyata jadi pembohong besar dan dajjal, bukan mursalah. Ada dalam teksnya. Imam Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi menukil hal itu.
menukil hal itu. Nah, ini kaidah di akhir zaman. Ada orang-orang yang dibesarkan oleh wali-wali besar, tapi nanti menjadi anteknya Dajjal. Ada yang dibesarkan oleh orang-orang zalim, orang-orang jahat, tapi nanti menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi. Nanti begitu diputar-putar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Jelas ya semua ya. Jadi buat yang jomblo nih, ya, yang lagi berkasih mesra juga, ingat di masa pacaran tuh mungkin nama Anda disebut-sebut terus ya. Dalam mimpi, di WA, dibales. Tapi begitu ente nikah, lalu berkeluarga, ada tulisan tuh, baca dengan jelas, selamat datang penderitaan. Ya, kalau kita menyintai menikah tidak karena Allah, ya begitu. Sekarang tes dulu semangat kalian, tepuk tangan dulu yang ikhlas semuanya. Konsentrasi, tepuk sekali. Kelihatan nih warganya ya, nggak kompak, mungkin ada yang datang dari luar Sumber Batu ya. Kompak ya semuanya ya, tepuk sekali gitu. Jamaah harus begitu bersatu ya. Tepuk 2 kali. Wah, buset ya Bu ya, masih oke ya. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Jamaah itu gampang terprovokasi. Kalau setengah, gerakan, tahan, suarakan. Ya, jelas ya. Ya, yuk. Tepuk setengah. Kurang bergairah. Ya. Tepuk setengah. Tepuk 1,5. Bagus. Keren aja kayak anak PAUD. Kita udah hampir di ujung pertemuan nih. Ada satu pertanyaan lagi. Nah, nanti warga gelap di situ. Yang ini dulu aja ya. Juga udah dekat Buya di belakang panggung, ente tanya lah. Atau orang, orang dalam gitu ya. Orang luar dulu ini. Langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah mendengar bahwa umur umat Islam itu, nama saya E.F. Hermawan dari Setu, Bekasi. Saya pernah mendengar bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500. Kemudian Imam Hajar Asqalani, Sedangkan si Samiri yang bakal jadi Dajjal itu, namanya Musa, yang membesarkan dia siapa? Malaikat Jibril. Maka Musa rabbahu Jibril fa asbaha kadzaban dajjala. Ada Musa kedua, dia dibesarkan, dididik oleh Jibril, tapi ternyata jadi pembohong besar dan dajjal, bukan mursalah. Ada dalam teksnya. Imam Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi menukil hal itu. Nah, ini kaidah di akhir zaman. Ada orang-orang yang dibesarkan oleh wali-wali besar, tapi nanti menjadi anteknya Dajjal. Ada yang dibesarkan oleh orang-orang zalim, orang-orang jahat, tapi nanti menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi. Nanti begitu diputar-putar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Jelas ya semua ya. Jadi buat yang jomblo nih, ya, yang lagi berkasih mesra juga, ingat di masa pacaran tuh mungkin nama Anda disebut-sebut terus ya. Dalam mimpi, di WA, dibales. Tapi begitu ente nikah, lalu berkeluarga, ada tulisan tuh, baca dengan jelas, selamat datang penderitaan. Ya, kalau kita menyintai menikah tidak karena Allah, ya begitu. Sekarang tes dulu semangat kalian, tepuk tangan dulu yang ikhlas semuanya. Konsentrasi, tepuk sekali. Kelihatan nih warganya ya, nggak kompak, mungkin ada yang datang dari luar Sumber Batu ya. Kompak ya semuanya ya, tepuk sekali gitu. Jamaah harus begitu bersatu ya. Tepuk 2 kali. Wah, buset ya Bu ya, masih oke ya. Tepuk 3 kali.
tepuk setengah. Jamaah itu gampang terprovokasi. Kalau setengah, gerakan, tahan, suarakan. Ya, jelas ya? Ya, yuk. Tepuk setengah. Kurang bergairah. Ya, tepuk setengah. Tepuk 1,5. Bagus. Keren aja, kayak anak PAUD. Kita udah hampir di ujung pertemuan nih. Ada satu pertanyaan lagi. Hah? Nanti warga gelap di situ. Yang ini dulu aja ya. Di belakang, udah dekat Buya, di belakang panggung ente tanya lah. Atau orang, orang dalam gitu ya. Orang luar dulu ini. Langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah mendengar bahwa umur umat Islam itu, nama saya E.F. Hermawan dari Setu, Bekasi. Saya pernah mendengar bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500. Kemudian Imam Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa umur umat Islam itu 1476 Masehi. Nah, sekarang kita ketahui bahwa sudah tahun 1443 Masehi. Apakah jika perkataan imam yang mengatakan umur umat Islam itu Hajar Asqalani, apakah umur umat Islam itu jika benar tinggal 34 tahun lagi, Bu ya? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya yang jawab ya. Ya. Jadi intinya begini. Topat ente, topat. Silakan Bu ya. Jawab dong. Tobat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis mengenai umur umat 1500 tahun, semua riwayatnya tidak ada yang sahih. Tapi mungkinkah benar? Mungkin, tapi gimana memastikannya dia tidak sahih? Seandainya nggak ada hadis itu, nggak ada masalah sama kita. Umur bumi ini sudah terlalu tua, dan semua puncak peradaban sudah ada sekarang. Dulu yang dianggap canggih di zaman Nabi Sulaiman, sekarang sudah bisa kita lakukan. Mirip-mirip sih. Di zaman Nabi Zakaria heran, kok Sayyidah Maryam mendapatkan buah gak tahu dari mana. Kalau Maryam sekarang kan asik, tinggal pencet-pencet datang. Ya? Dulu nggak terpikirkan oleh itu datang tuh. Oh, berarti ini pelaku nih ya. Kata kawanku itu haram. Ria, bukan, riba. Ya salah. Jadi umur umat mau berapa aja terserah lah. Yang penting ini adalah akhir zaman. Apa kata Nabi? Ana wasaka hatain. Aku dan kiamat seperti dua jari. Masih kurang jelas ini. Hadis Sahih Bukhari itu. Aku dan kiamat seperti dua jari. Dekat nggak tuh? Dekat. Sangat dekat. Dan perdebatan ulama dulu mengatakan ya 300 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 1000 tahun, mentok di 1500 tahun. Belum ada lagi perdebatan 2000 tahun. Ya, maka ulama ahli hisabul jumal namanya, ilmu huruf wal adad, ilmu menghitung huruf, mereka menemukan rahasia dalam surah Al-Qamar ayat pertama bahwa umur umat 1500 tahun. Jadi bukan karena riwayat yang tidak sahih itu kita pakai, tapi pendapat ulama.
Namun karena pendapat ulama ini tidak didukung kalam-kalam wahyu, kita tidak bisa pastikan. Yang pasti Nabi mengatakan, setiap Nabi sebelumku mengingatkan kemunculan Dajjal. Udah, kita siap-siap aja, gitu ya. Jadi mau umur umat 1500 tahun, mau berapa terserah. Dan kabar buruknya, orang-orang ahli ekonomi, ahli bahan bakar mengatakan 10 tahun lagi sudah susah bahan bakar, udah susah. Jadi mumpung antum masih bisa beli motor, belilah sekarang ya, puas-puasin lah sekarang ya, beli mobil belilah sekarang ya. Nah 10 tahun lagi kata mereka nih, makanya sekarang mulai ada konversi, berpindah dari bahan bakar alam ke energi surya atau seperti listrik ya. Benar nggak tuh? Jadi mereka sudah membaca, tapi orang-orang otomotif mengira nanti akan muncul tren baru, tren mobil pakai listrik, mobil pakai baterai. Itu khayalan orang hubud dunia, cinta dunia. Kalau Nabi kita nggak ngomong begitu. Justru itu dikhawatirkan adalah awal dari masa manual. Coba lihat duit-duit sekarang, duit kertas sudah tinggal dikit, sekarang duit adanya di kartu. Udah di kartu, ada lagi di aplikasi uang-uang digital. Benar nggak? Kalau tiba-tiba listrik semuanya mati, antum masih bisa beli GoFood nggak? Kalau tiba-tiba semua internet terputus, masih bisa belanja nggak gitu? Tapi banyak orang gagal paham lagi. Kalau gitu kita beli emas aja. Itu gagal paham lagi. Banyaklah sekarang kelompok gerakan-gerakan atas nama Islam menumpuk emas. Ini keliru besar, hubud dunia lagi, cinta dunia lagi. Nanti emas itu nggak ada yang mau beli kok. Nggak ada yang mau beli. Orang nggak butuh emas, orang butuh makanan. Bukan emasnya antum, ini emas beneran nih ya. Orang nggak butuh. Jadi gagal paham. Kenapa? Karena memahami akhir zaman pakai cocok logi, buru-buru ganti dinar dirham. Tar aja dulu Imam Mahdi aja yang buat ya. Sekarang antum nikmatilah dulu e-commerce ya kan, uang digital, nikmati dulu. Nanti ada masanya dinar dirham akan dikembalikan total oleh Al-Imam Al-Mahdi. Hanya beliau yang bisa menerapkan, nggak ada lagi. Sudah berapa negara yang ingin menerapkan ajaran Islam, nggak ada yang berhasil. Karena metodenya tidak benar, metodenya metode kekerasan, metodenya dengan cara tidak menghargai pandangan yang lain, hanya mengusung satu pemahaman. Hatta di Saudi sini udah nggak berhasil. Saudi udah bosan dengan cara-cara begitu. Sekarang mereka udah kayak shock culture. Kita mau ngimpor fatwa mereka, ya salam. Ya. Nah, kita nggak butuh fatwa-fatwa dari Saudi. Ulama kita di sini punya fatwa sendiri. Ya, fatwa beda tempat, beda hasilnya. Di Saudi difatwakan nyoblos haram. Kenapa? Kenapa nyoblos haram? Berpartai haram. Kenapa? Sistem negaranya monarki kerajaan. Kalau ada partai hancur kerajaannya. Dia kerajaan murni, bukan kerajaan yang kemudian ada demokrasinya seperti Inggris. Perdana Menteri masih dipilih. Di sana nggak ada. Maka mereka memfatwakan tidak boleh nyoblos. Itu fatwa Saudi. Di sini nggak berlaku. Sistem negaranya sudah beda. Kawan saya nyeletuk, ya. Ustadz, sistem negara kita demokrasi haram, tauhid, karena dari Yunani. Lah ente nggak tahu sistem monarki yang dipakai Saudi bukan dari Islam, dari Persia dan Romawi. Tuh sama-sama kufur nggak tuh? Oh kita harus kembali ke dinar dirham. Yang buat dinar dirham Romawi dan Persia, kufur lagi deh. Gak boleh pakai ini pakai itu karena dari non Islam. Dalam bab muamalat, kalau ente belajar al aslu fil muamalat lil ibahah, pada dasarnya muamalat boleh-boleh aja. Maka kembali ke bab yang tadi, teman-teman yang bukan Allah, saya tidak menakut-nakutkan tapi cuma mengingatkan ya, nanti ada masa handphone kita nggak berlaku, mobil kita nggak bisa jalan. Kalau umur panjang ya, kalau nggak kuat ya minta wafat aja sebelum itu ya.
Ini ngomong serius nih. Ya, kalau nggak kuat minta wafat sebelum itu. Sebenarnya kita tidak ada yang kuat, yang ada cuma dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa Allah kuatkan? Dengan ma'rifatullah. Ma'rifat bukan di sini, bukan di gelar-gelar sarjana, bukan di gelar LC. Ma'rifat itu ada dalam ruh. Di situ Allah meniupkan ma'rifatnya. Maka mulai sekarang mulailah menghidupkan kajian-kajian keruhanian. Ya, ini kan kita menghargai apa masyarakat apa ya. Kita berhenti jam 12. Aslinya kajian kita berhenti jam 3. Karena ahli rohani dia bangun saat tubuh tidur. Kita lagi belajar ya. Guru kita mengatakan jika engkau ingin tajam rohanimu, maka biasakanlah bangun di malam hari, mengingat Allah, berdiskusi tentang Allah. Ya. Itu pesan-pesan beliau. Itulah yang dihidupkan baginda Nabi Muhammad SAW. 13 tahun sama beliau berdakwah di Makkah. Baru jadi kebangkitan. Ini masih sibuk aja membid'ahkan tarekat, nggak ada kemajuan. Seharusnya kita berlomba aja ya. Akhirnya kita yang bertorikot sibuk untuk mempertahankan tarekat. Kita yang bersyafi'iyah sibuk mempertahankan syafi'i melawan kelompok yang membatalkan. Habis energi di situ. Kapan majunya? Untung terjadi pandemi. Jadi debat saya nggak banyak bang. Ya. Kita lebih banyak aja. Jadi ya antum pandemi berkah nggak? Wah berkah fulus dia maksud. Ini dapat berkah, bukan berkah itu. Al barakah fi ilmillah atau fil ma'rifah. Keberkahan ilmu ma'rifat. Itu yang saya dapatkan. Ya. Dan ini teman-teman kalau nggak terjadi pandemi gitu nggak bisa buat begitu. Ya. Dan orang nggak gandrung ngaji tasawuf seperti sekarang. Jadi ada hikmah di balik semua ini. Semoga Allah meridai umat ini, meridai negeri kita. Dan wallahi demi Allah tidak ada di negara manapun selama pandemi ini yang menghidupkan sunnah ngaji malam kecuali umat Islam di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini awal dari kebangkitan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan semuanya yang ikhlas. Buya, kita memandang ke depan ini takjub ya. Udara tidak panas sama sekali, tidak ada gerah menetes di tubuh ini. Biasanya saya kegerahan, entah bagaimana, bukan hujan tidak berkah, tapi hujan mengawali perjumpaan kita ya, sehingga tidak ada debu yang terangkat ya. Terasa semua teman-teman? Ya. Ini sekali lagi bulan Rajab, bulannya Allah, Syaban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat. Analoginya bulan Rajab itu menabur benih, Syaban itu bulan menyirami benih, Ramadan itu bulan memetik hasil. Rajab mungkin tidak lebih dari seminggu lagi. Persiapkanlah diri Anda untuk menjemput bulan suci Ramadan. Bersihkanlah hati kalian semua. Kalau masih ada orang tua, segeralah memohon ampunan. Kalau sudah telah tiada, doakanlah beliau. Dan kalau ada kita punya salah, salinglah memaafkan. Allah ya Ghafar ya Ghafur ya Afu. Kalau di sini belum ada yang bisa memaafkan musuhnya, masih mengajar hatinya dan tidak bisa memaafkan, demi Allah orang itu derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Istighfar kita semua. Indah sekali, ada balon-balon, berarti ada anak-anak di situ. Ada wanita, ada laki-laki, ada anak-anak kecil, dan semuanya tetap bertahan. Kita tidak sedang melucu ini. Kalau melucu mungkin kalian bisa bertahan, tapi ini menceritakan hal yang luar biasa kebenarannya dan Anda tetap bertahan. Mudah-mudahan Anda adalah orang yang terpilih oleh Yang Maha Terkasih untuk menjadi kekasihnya. Terbukti Anda sekarang ada di hadapan kita semua. Sekarang kita mau berdoa bersama dengan Ustadz Munawir Ngacir. Boleh? Saya mohon maaf atas nama Channel Al-Badar, Majelis Silaturahim Al-Asmaul Husna. Terima kasih teman-teman semua. Konda terima kasih. Tim Hadro, para sesepuh, para panitia,
warga semua, pemuda dan pemudi, terima kasih banyak. Saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pegang dadanya, tundukkan kepalanya. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad sayyidina wa akhir wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kula sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultan. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah. Engkau lah yang maha merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hamba-Mu yang duduk bersimpuh menghadap-Mu kepada Allah ya Allah ya Rabb. Kami hanya minta keridhaan di sisi-Mu ya Allah ya Rabb, agar amal pada malam hari ini menjadikan kanzil jannah tabungan surga-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang ibadahnya masih sedikit ya Allah ya Rabb, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah hamba-Mu yang dhaif ini ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami yang di sini ya Allah ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Ketika kita dilahirkan, dibesarkan, didik orang tua kami ya Allah ya Rabb, kami pernah dihantarkan ke sekolah. Orang tua kami ya Allah ya Rabb kehujanan, kepanasan, menghantarkan anak-anak kami. Tapi orang tua tidak pernah minta balasan dari anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jika yang hadir duduk di sini menjadi orang-orang yang hebat, bukan karena kami yang hebat ya Allah ya Rabb, tapi karena kedua orang tua kami yang telah mendidik kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika kami masih banyak dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, di bulan Rajab ini adalah bulan yang harum ya Allah ya Rabb, bulan di mana Engkau muliakan kami, memohon kepadamu ya Rabb, jangan Kau zalimi diri kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami yang hadir menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah ya Rabb. Orang tua telah mencarikan nafkah buat anak-anak kami ya Allah, biar agar menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah ya Rabb. Pada malam hari ini memohon kepadamu, saudara-saudara kami, tetangga kami yang hadir di pada malam hari ini ya Allah ya Rabb, barokah wasilah anak muda, orang tua kita, tetangga kanan kiri, para panitia yang mengeluarkan ya Allah ya Rabb sedekahnya, mudah-mudahan ini menjadikan kanzil jannah di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Dengan wasilah guru kami ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah ya Rabb. Jagalah umur guru kami ya Allah ya Rabb, panjangkan umurnya ya Allah ya Rabb, menjadi ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabb, dan berilah ilmu yang bermanfaat ya Allah ya Rabb. Yang hadir sedikit yang telah Engkau sampaikan ya Allah ya Rabb, ini menjadikan ilmu nanti di bermasyarakat dalam keluarga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu saya kecil ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ya Rabb, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb, wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami nanti di akhirat yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baiklah, wal hadirin rahmatullah, inilah tadi akhir kajian Syamuraj pada malam hari ini. Sebelum ditutup, sekali lagi Al-Fakir mengingatkan pada hadirin untuk senantiasa subscribe dan follow Al-Badar Channel baik di IG, TikTok, YouTube, FB dan Twitter Al-Badar Channel. Marilah kita tutup cara taklim.